Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai laporan studi kasus anak berkebutuhan khusus selamat belajar di SD Negeri 2 Ubung untuk memenuhi mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Loputumira Danu Sudiantari dengan NIM 22110315552 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Cornelia Arsiti dengan NIM 2211031537. Baik, adapun topik pembahasan, yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua konsep anak lambat belajar, yang ketiga solusi dari permasalahan. Untuk materi pertama akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu identifikasi masalah. Next. Pada tanggal 13 Desember 2024, kami melakukan observasi di SD Negeri 2 Ubung. Observasi pertama kami melakukan wawancara terhadap wali kelas 2. Beliau mengatakan bahwa terdapat satu anak lamban belajar bernama Felina Octavia. Setelah kami lihat, memang benar anak tersebut kesulitan memahami pelajaran, keterbatasan berpikir abstrak, hasil belajar rendah, daya ingat lemah, dan lambat menyelesaikan tugas. Saat diajak berkomunikasi, siswa tersebut juga agak lambat dalam merespon. Anak tersebut juga sempat tidak naik kelas satu kali dikarenakan kurang lancar membaca dan terbalik dalam membaca huruf. Salah satu faktor yang memicu hal tersebut yakni faktor genetik. Wali kelas mengatakan bahwa ibu anak tersebut juga memiliki keterlambatan. Next. Untuk melihat apakah anak tersebut termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus lamban belajar, di sini kami menggunakan instrumen. Yang pertama yaitu anak dengan kecerdasan yang relatif rendah memiliki IQ sekitar 75 sampai 90%. Yang kedua, sering mengalami kegagalan di sekolah. Yang ketiga, anak dengan kognitif di bawah rata-rata. Yang keempat, kemampuan koordinasi yang sangat kurang. Yang kelima, keterampilan dasar yang sangat kurang. Dari tabel di atas bisa dikatakan bahwa siswa bernama Felina memang mengalami keterlambatan belajar atau slow learner. Yang kedua, konsep anak lambat belajar. Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan anak lainnya untuk memahami materi pelajaran. Cenderung lebih lambat dalam menerima informasi yang pada akhirnya berdampak pada prestasi akademik siswa. Anak lamban belajar menghadapi tantangan dalam pengembangan diri, termasuk kesulitan membangun hubungan sosial. Hambatan siswa tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup keterampilan bahasa, komunikasi, emosi, sosial, dan moral. Anak slow learner memiliki potensi intelektual yang berada di bawah rata-rata pada anak umumnya, namun tidak termasuk dalam kategori tunagrahita. Biasanya siswa memiliki IQ dalam rentang 70 sampai 90. Anak slow learner seringkali sulit diidentifikasi karena secara fisik siswa tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan anak-anak lainnya. Namun, siswa memiliki kecepatan belajar yang lebih lambat dan memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami materi pelajaran dibandingkan dengan teman sebayanya. Hal ini tercermin dalam prestasi akademik yang lebih rendah, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, dan kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak. Untuk itu, anak-anak slow learner memerlukan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan topik yang ketiga yaitu solusi dari permasalahan.
Pada pertemuan kedua, tanggal 16 Desember 2024, kami memberikan solusi dengan memberikan kartu media huruf bergambar. Siswa tambah belajar diberikan media konkret berupa kartu kata bergambar untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman konsep, memperkuat daya ingat siswa terhadap materi pelajaran, serta mendorong minat dan motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Anak lambat belajar atau slow learner memiliki kecepatan pemrosesan informasi yang lebih lambat dibandingkan anak pada umumnya. Siswa cenderung memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami konsep baru, terutama konsep verbal dan abstrak. Oleh karena itu, pendekatan dengan media konkret seperti kartu kata bergambar menjadi solusi yang efektif. Kartu kata bergambar menggabungkan elemen visual dan verbal yang mendukung proses belajar melalui dua jalur kognitif, pengolahan gambar dan teks. Dalam penelitian ini, kartu kata bergambar yang digunakan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, desain visual sederhana, gambar yang digunakan tidak terlalu kompleks agar mudah dipahami. Yang kedua, korelasi kata dan bergambar. Kata yang ditampilkan harus relevan dengan gambar yang mengurangi kebingungan anak. Yang ketiga, pengulangan penggunaan kartu secara berulang membantu memperkuat memori jangka panjang. Berikut ini adalah kartu media yang kami gunakan. Kartu kata bergambar yang digunakan dalam penelitian ini, setiap kartu didesain dengan ilustrasi sederhana namun jelas, yang mendukung kata yang ditampilkan. Sebagai contohnya, gambar yang pertama yaitu sebuah apel. Digunakan kata apel yang berfungsi sebagai pengenalan huruf A di awal kalimat. Sementara gambar bunga digunakan untuk kata bunga yang sebagai pengenal huruf B di awal kata. Proses ini berlanjut untuk setiap huruf dalam alfabet mulai dari A sampai Z. Desain kartu yang menarik dengan gambar yang relevan dan mudah dikenali membantu siswa slow learner untuk lebih mudah mengingat dan memahami materi yang diajarkan. Visualisasi gambar yang sederhana pada kartu ini memudahkan siswa dalam menanggapi atau merespon makna kata yang terkait, tanpa harus bergantung pada penjelasan verbal yang panjang. Selain itu, penggabungan gambar dengan kata-kata menciptakan asosiasi yang kuat antara konsep verbal dan visual, sehingga memperkuat daya ingat dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dijelaskan oleh Sepcita dan Cipta Wijaya 2024. Dengan menggunakan media ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif, serta dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu dengan menggunakan media kartu huruf bergambar dapat membantu siswa berkebutuhan khusus lambat belajar dalam meningkatkan proses pembelajaran khususnya dalam membaca. Dengan media tersebut meningkatkan pemahaman konsep, memperkuat daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran, serta mendorong minat dan motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan para mesanti. Om Om Santi Santi, Santi, Santi. Santi, Om. Terima Baik, kasih. kami izin untuk stop.